tutorial relationship tabel di Laravel 8. Pada video kali ini kita akan belajar apa itu relationship atau hubungan yang ada pada Laravel. Jika Anda ingin membuat dari awal, silahkan Anda kunjungi susantokon.com, kemudian cari tutorial relationship. Di sini dijelaskan langkah-langkahnya dari awal pembuatan Laravel, kemudian di sini ada bridge juga, sampai dengan many to many. Jadi pada video kali ini saya hanya akan mengulas lebih rinci apa itu relationship pada Laravel. Laravel 8 relationship. Silakan Anda buka atau silakan Anda coba lihat atau pahami terlebih dahulu. Yang pertama yang dibahas adalah one to one. Apa itu one to one? One to one adalah relationship dengan kondisi di mana data dari tabel A hanya boleh dimiliki satu dari tabel B atau A has one B. Misalkan studi kasusnya adalah satu user hanya boleh memiliki satu data phone number, alias user has one phone. Tabel A has one tabel B. Jadi yang pertama adalah membuat controller, model, kemudian migrationnya. Nah di sini untuk data dari tabel user itu saya menggunakan default dari Laravel. Kemudian untuk font itu hanya menambahkan phone number saja, di mana di sini ada foreign ID atau foreign key-nya adalah user ID yang sifatnya adalah unique dan unique karena has one alias hanya boleh dimiliki oleh satu user. Kemudian untuk bagian factory, di sini saya membuat data dummy-nya juga. Di sini ada user factory, ini masih default. Kemudian ada phone factory, di sini ada user ID unique number between 1 sampai 5. Kemudian phone number-nya phone number. Kemudian pada database header, di sini ada factory 5, kemudian font-nya pun 5 alias hanya membuat 5 data dari setiap masing-masing tabel. Kemudian pada controller ini nggak banyak pengaruhnya ya, karena pada user controller di sini membuat satu fungsi dengan nama one to one, hanya menampilkan halaman daripada user. Kemudian untuk font controller di sini ada invoke alias index-nya adalah menampilkan halaman font. Hanya itu saja, tidak begitu berpengaruh. Nah, pada bagian model user di sini ada function font, has one font, alias karena tadi dijelaskan bahwa user has one font. Intinya tipsnya, karena saya pun sedikit agak bingung ya ketika menggunakan has one di mana, kemudian belongs to itu di mana. Ketika Anda menuliskan user has one font, artinya pada model user itu relasinya adalah has one. Sedangkan pada font adalah belongs to. Jadi pada model user di sini ada font yang sifatnya adalah singular. Kalau yang ini kan plural ya, karena banyak. Kemudian ini font has one font. Nah, berarti pada model font itu adalah belongs to, karena di sini adalah has one. Has one font class. Oke, sebenarnya ini ada tiga. Nah, ada relatednya, kemudian foreign key-nya dan local key-nya. Karena ini saya menggunakan format dari Laravel, maka tidak perlu menuliskan kedua ini. Apa itu formatnya? Yang pertama adalah user ID-nya atau user pada tabel user. Di sini ID-nya itu adalah ID, tabel ID. Ya, saya lihat kolom ID-nya itu adalah ID. Kemudian pada font di sini foreign key-nya adalah user ID. Nah, ini adalah format default dari Laravel yang digunakan. User ID. Pokoknya ketika Anda mempunyai foreign ID atau foreign key, silahkan Anda tambahkan underscore ID. Nah, otomatis itu menggunakan format dari Laravel secara default. Sehingga pada has one itu tidak perlu menyertakan lagi user ID, kemudian ID. Tidak perlu seperti itu. Jadi cukup hanya seperti ini saja. Ya. Kemudian pada model font. Nah, di sini model font adalah belongs to user. User belongs to ya.
Bentar, ini mouse-nya habis baterai. Oke. Setelah semua itu selesai, maka selanjutnya adalah membuat tampilan alias ada di view one to one, kemudian misalkan user. Nah, di sini ada perulangan users, user, kemudian username, kemudian user phone number. Ya, ini dari mana? Ini adalah dari model user. Silakan Anda buka juga model user. Nah, di sini ada font. Ketika saya ganti menjadi font 2, oke, sebelumnya kita cek dulu deh. Laravel 8 relationship one to one user. Oke. Nah, database-nya belum di now database belum dibuat. Maka buat dulu. Relationships red seed. Oh. Oke. Coba buka lagi. Nah, pada one to one user itu kita bisa memanggil font yang ada pada tabel font. Ketika saya ganti misalkan model function font pada model user. Nah, phone number nggak ada tanya. Ketika saya ganti juga di dalam view-nya, font ini ganti menjadi font 2. Refresh, nah maka dapat terpanggil. Oke, saya ganti lagi, phone number ini adalah field yang ada pada tabel font atau tabel kedua. Jadi data yang ada pada user kemudian dapat memanggil tabel pada font. Nah, itu adalah fungsi daripada relasi one to one. Kemudian bagaimana ketika saya ingin memanggil data di halaman font? Yaitu di sini ada juga font user name. User ini dari mana? User ini dari model font. Nah, di sini user. Jadi hanya itu saja patokan yang bisa Anda gunakan. Font. Nah, misalkan di sini adalah Destiny Jazz. Destiny Jazz itu 104, Destiny Jazz 104. User Destiny Jazz 104. Oke, jadi datanya masih tetap sama, dapat memanggil data dari tabel lain yang berelasi. Nah, itu adalah fungsi relasi one to one yang sekarang kita gunakan. Oke, one to one sudah selesai, maka selanjutnya adalah one to many. Apa itu one to many relasi? One to many adalah kondisi di mana data dari tabel A boleh memiliki lebih dari satu data dari tabel B. A has many B. Oke, saya tulis di sini. User has many font. Berarti ini belongs to. Dan satu font hanya boleh memiliki satu data dari tabel A. Dimiliki oleh satu data dari tabel A. Oke. User has many font. Nah, sekarang berarti kita buat dalam model user dulu. Di sini kita membuat function dengan nama fonts. Kenapa fonts? Karena sifatnya adalah plural atau banyak. Has many. Seperti yang saya katakan, tipsnya adalah user has many, alias pada model user membuat has many font. Has many, font many. Oh, ternyata di sini membuat satu migration atau satu tabel dengan nama font many. Font many. Oke. Nah, ini tabelnya atau fieldnya adalah foreign ID, user ID, tapi sifatnya tidak unik. Kemudian di sini ada phone number unik. Satu data boleh memiliki lebih dari satu nomor. Kemudian pada font many model di sini user belongs to user. Oke.
one money ganti menjadi one to many user. Oke. Satu user boleh memiliki beberapa font atau nomor ya. Ketika saya lihat di dalam resource, kemudian one to many user, username, kemudian user fonts as font. Nah, jadi di dalam perulangan user itu ada lagi perulangan untuk user font. Kenapa bisa? Karena sifatnya dari fonts itu adalah plural. Oke, coba kita lihat dulu nih faktorinya. Kenapa datanya bisa demikian? Font many. Nggak ada perbedaan. Terfactory nggak ada. Kemudian di bagian database header, font many, 10 ternyata. Ada 10 data nomor HP. Kemudian pada font factory, font many deh. 1 sampai 5 data. Ya. Jadi datanya ada beberapa phone number, cuman user ID-nya hanya 5. Oke. Benar berarti ya. Kemudian pada user controller one to many. Ini nggak ada perubahan ya. Sama. Kemudian di font many pun sama. Oke, jadi intinya ya gitu. One to one many. Satu data user mempunyai lebih dari satu data phone number. Seperti ini. One to many itu aja sih. Yang membedakan hanyalah pada bagian user di sini menggantinya menjadi has many. Kemudian pada one to many itu membuat perulangan yang kedua. Kenapa bisa demikian? Ya karena font ini has many. For as user font. User font ini kan font ini diambil dari model user. Model user font. Has many. Kalau misalkan saya ganti di has one, ini perulangannya nggak akan jalan. Nah kan bener. Has many baru bisa jalan. Per font, kemudian font number. Datanya tetap relasi ya, karena sesuai dengan user yang digunakan pada database. Oke, one to many sudah selesai. Selanjutnya adalah many to many. Oke, pada many to many adalah kondisi di mana tabel A boleh memiliki memiliki banyak data dari tabel B. Jadi H has many B. Dan data dari tabel B boleh dimiliki oleh banyak data dari tabel A. Oke. User has many, has one, has many, many to many berarti ya. Has many fonts. Cuman di sini contoh kasusnya adalah hobbies. Hobinya itu apa? Kemudian di sini pun has belongs to many ya. Belongs to many. Kenapa demikian? Ya karena ini pembedanya. Has many, hobby belongs to many. User has many hobby. Oke. Coba kita buka database-nya dulu deh. Database hobby. Hobby user, hobby. Oke, hobby. Nah, di sini hanya menambahkan nama dan deskripsinya aja. Kemudian karena ini sifatnya many to many, maka akan lebih baik ketika menggunakan pivot table. Pivot table itu adalah tabel untuk menghubungkan dua tabel. Jadi satu tabel untuk menghubungkan dua tabel. Hobby user. Hobby dan user. Jadi satu user boleh banyak hobby dan satu hobby boleh dimiliki oleh banyak user. Di sini yang dibuat hanyalah user ID dan hobby ID, alias primary key dari kedua tabelnya aja, dan ditambahkan underscore ID. Di sini user dan ini adalah hobby. Sifatnya adalah singular. Ketika Anda membuat pivot table, maka ketika ingin menggunakan aturan atau format
dari Laravel secara default, silakan nama pertama adalah nama dengan urutan awal dari abjad. H itu kan HIJKLMNOPQRSTU. Jadi H itu adalah di awal, kemudian underscore user. Itu adalah aturan ketika ingin menggunakan default format dari Laravel. Hobi user ID, hobi ID. Di sini buat juga variant-nya user ID, reference-nya kemana? Ke user ID. Ini pun reference-nya adalah ke hobi ID. Tabel ya, ini tabel. Kemudian pada factory hobi factory, hobi user factory. Di sini ada user ID, hobi ID 1 sampai 5, 1 sampai 10. Oke. Oh, ternyata di sini membuat seeder. Hobinya halus 10 berarti ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Badminton, membaca dan segala macam. Name-nya adalah dari sini semua, jadi ada 10 data. Database, call, hobby seeder. Oke, jadi ada perbedaan ketika menggunakan factory dan seeder. Hobby seeder datanya ada 10, kemudian font many, hobby user adalah 10 juga. Hobby user itu yang ini ya. Jadi ada 10 data nanti di sini. Kemudian pada model user, di sini ada hobby. Hobby belongs to many. Oke. Kemudian hobby belongs to many. Kemudian ketika pada hobby itu adalah belongs to many. Ternyata di sini adalah belongs to many ya. Belongs to many. Belongs to many dan belongs to many. Oke. Hobby belongs to many, kemudian di user pun belongs to many. Oke. Kemudian pada resource view many to many user. User hobby as hobby name. Oke, kemudian di sini pun pasti sama, ada perulangan lagi. Hobby user name. Nah, mudah ya. Many to many coba ya. Many to many user. Oke, satu user punya banyak hobi. Kemudian satu hobi ya. Hobbies. Oke. Satu hobi punya banyak user. Misalkan di sini Audi Haag ya. Coba ya. Editing video. Audi Haag editing video. Oke, ada editing video. Misalkan Tristin badminton. Tristin badminton mana badminton? Badminton Tristin. Oke, ada juga. Jadi inilah fungsi daripada relasi many to many. Jadi caranya ya begitu. Membuat perulangan lagi karena ini datanya banyak. Nah, datanya banyak, bisa saja banyak ya. User hobbies as hobby. Hobbies ini diambil dari model user. Model user mana? Hobbies. Nah, ini. Jadi menggunakan belongs to many dan belongs to many. Jadi nggak bingung ya kalau untuk many to many. Yang mana has many, yang mana has one, yang mana belongs to ya. Oke. Ketika saya lihat di tutorial, sampai mana ini tutorialnya? Oh, ini route-nya nggak begitu penting juga sih. Route, nah ini. Bantuan user. Nah, ketika Anda menggunakan invocable, misalkan font controller, font. Nah, di sini ada invoke. Jadi tidak perlu menggunakan function lagi, langsung font controller kemudian class. Hobi segala macam ya nggak begitu ngaruh ya ke relasinya ya. Nah, di sini hanya dijelaskan secara apa ya? Secara dasarnya tentang relationship. Ketika Anda ingin
melihat secara langsung pada device Anda, maka silakan Anda download saja di GitHub-nya. Linknya ada di sini. Laravel 8 relationship. Kemudian apa lagi ya? Untuk relasi itu sih. Jadi yang pertama adalah one has one atau user has one phone. Kemudian di dalam phone itu menggunakan belongs to, dan user itu adalah has one. User has many, kemudian di phone itu menggunakan belongs to many, kemudian user belongs to many. Ini sama juga di hobbiesnya pun belongs to many, dimana ketika menggunakan relasi many to many, silahkan Anda gunakan pivot table, di mana pivot table adalah membuat satu tabel untuk menampung dari dua tabel yang berelasi. Ini hobi, ada user ID, kemudian hobi ID, user, dan hobi. Sudah dibuatkan satu tabel yang menghubungkan kedua tabel itu. Itu ada model hobi user. Nah, hobi user di sini hobi user. Jadi membuat tabel ketika nama tabelnya tidak sesuai dengan aturan daripada Laravel, silakan Anda buat tabel namanya apa. Sebetulnya ini nggak pakai pun nggak masalah, cuman saya ingin menjelaskan bahwa ketika nama tabelnya tidak sesuai, silakan buat protected $tabel kemudian nama tabelnya. Kayak gitu. Oke. Apa lagi ya? Kayak ada yang kurang ini tuh. Hobi user. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.